Bahkan satu hari akhirat perbandingannya sama dengan 1000 tahun dunia. Ulama katakan kalau umur kita 60-70 tahun, ukuran umur dunia, jangankan hari dunia, 60-70 tahun akhirat sama dengan 2 menit setengah. Allah. 60-70 Tuhan dunia, perhitungan dunia itu sama dengan perhitungan akhirat cuma 2 menit setengah. Allah. Kalau cuma 2 menit setengah akhirat, kata ulama, gara-gara perhitungan 2 menit setengah akhirat kita bisa bahagia selama-lamanya, dan gara-gara 2 menit setengah perhitungan akhirat kita bisa celaka selama-lamanya. Masya Allah. Allah, ini hadirin yang mulia, kita jauh-jauh dari bermati. Tidak ada maksud lain, sama-sama cuma perbaiki diri. Tidak ada perbaiki orang Nabi. Allah. Nabi ini yang bisa perbaiki suasana keadaan umat ini cuma Allah. Tapi ada sebab akibat. Bagaimana kita datang menjadi sebab akibat sehingga suasana dan keadaan Nabi ini menjadi baik. Amin ya Allah. Amin. Kita dalam tahajud, tangisan-tangisan kita, inilah suasana keadaan Nabi dengan tangisan, dengan bergerak silaturahmi, dengan ta'alim, dengan jaulah amalan yang pernah dibuat Rasulullah, bagaimana Nabi hijrah ke Madinah, suasana Yathrib, Madinah yang penuh dengan kotak penyakit, kegelapan, tapi dengan amalan ini berputar, suasana dan keadaan dirubah oleh Allah. Tidak ada lagi amalan yang bisa merubah suasana dan keadaan. Kalau bisa merubah suasana diri, maka amalan. Tapi kalau merubah suasana umat, suasana keadaan hadirin yang hanya dengan amanat Rasulullah SAW. Dawa ilallah, ta'lim wa ta'alam, zikir pada khidmah, berputar amalan 24 jam, insyaAllah akan merubah suasana dan keadaan. Allahu Akbar. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hari ini hilang di tengah-tengah umat. Jangankan umat, hilang di tengah-tengah da'i hadirin. Allah. Amal dakwah. Astagfirullah. Ampun ya Allah. Nanti di akhirat dia rugi. Orang yang sudah di surga saja rugi hadirin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka kebaikan walaupun sebesar jarak kau akan melihatnya. Amal buruk pun demikian, walaupun sebesar jarak kau pun akan melihatnya. Rugi. Maka hadirin yang mulia, kita sama-sama berjuang, beramal hadirin yang mulia untuk kehidupan yang pasti, kehidupan akhirat. Allah. Bosan-bosan baca Quran panjang-panjang, jangan bosan-bosan zikir panjang-panjang, sholat panjang-panjang, silaturahmi umat aja, mengingatkan. Datang saja, dia mau ke masjid, tidak ke masjid bukan urusan saya. Saya tidak bisa bawa hidayah. Hidayah dari Allah. Nabi datang, dia punya paman itu 100 kali tiap hari. Allah. Sampai ditegur, wahai Muhammad, kau bukan pemberi hidayah, saya yang mendatangkan hidayah. Tapi Nabi tidak bosan-bosan, datang terus. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kau akan sukses jaya. Saya akan memberikan saksi nanti di akhir. Tapi paman tidak mau. Ketuk pintu depan, paman tutup pintu depan. Nabi putar ikut pintu dapur, ketuk pintu dapur. Allah. Kalau kita dimarah satu kali saja langsung lewat. Jangan, rumah ini dia tidak suka sama Allah. tidak usah, lewat saja misalnya senang-senang. Nanti di akhirat baru Allah tanya, alam yatikum nanti. Ketika dia mau dicelupkan ke neraka. Apakah ada dai-dai yang datang ingatkan kamu? Satu kali saja, setelah itu dia lewat-lewat saja. Allah. Tidak ada alasan di akhirat.
saya jauh-jauh dari tunaikan hak orang hadirin. Allah. Sebentar nanti di akhirat saya bisa nanti menjawab di hadapan Allah dengan semampunya, dengan masa 4 bulan saya dengan Allah. saya sudah datang, sudah ingatkan. Sampai di Tidak rumahnya. lolos juga kata ulama. Tidak lolos juga. Allah. Sholat tapi tidak lolos kata ulama. Apa kata orang yang sudah kita datangi tapi belum ke masjid? Di hadapan Allah dia bilang, ya Allah, andaikan kalau dia paksa-paksa saya ke masjid, akan saya ke masjid. Allahu Dia cuma Akbar. masih ingat saja. Habis dia pergi lagi. Tidak ada alasan. Allah karim. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Hadirin ini. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Ini hadirin yang mulia. Allah adalah Rabbul Nas, Rabb bagi seluruh manusia. Rasulullah SAW kafatan nas, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan hadirin yang mulia, saya tuan-tuan dan umat ukhrijat lin nas, dihantar hadirin tengah-tengah manusia di seluruh alam. Ukhrijat lin nas, kita ini umat yang dihantar di seluruh alam. Ini hadirin yang mulia, dakwah keluar untuk sampaikan, mengingatkan, ajak mengajak. Karena kita ini bukan kaum Nabi Musa, kaum Nabi yang lain, tapi kita ini umat Rasulullah. Kalau sayang Nabi, junjung Nabi, cinta Nabi, apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW berusaha untuk menyempurnakan. Walaupun kita lemah, tapi niat untuk menyempurnakan, terutama tanggung jawab dakwah. Nabi sudah tidak ada, Nabi yang terakhir sudah tidak akan dihantar Nabi lagi. Walaupun seluruh manusia ini menangis sampai bahkan meneteskan darah hadirin yang mulia, Allah tidak akan utus Nabi lagi. Tapi kerja kenabian, risalah yang dibuat oleh Rasulullah SAW akan berjalan terus sampai hari kiamat. Ada di tanggung jawab pundak-pundak yang dalam hati dia ada kalimat La ilaha illallah, bertanggung jawab hadirin yang mulia untuk melanjutkan risalah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka hadirin yang mulia, generasi yang sukses yaitu generasi di zaman Rasulullah, yaitu sahabat. Ini hadirin yang mulia adalah wujud sifat-sifat yang mulia yang bagaimana digembleng oleh Rasulullah. Maka hadirin yang mulia, kalau kita mau sukses, mau jaya, kata ulama, ikut orang yang sudah mati. Kalau lihat orang yang masih hidup dikecewa. Tapi kalau ikut orang yang sudah mati, siapa mereka? Nabi dan sahabat, pasti dia akan junjung tinggi terus. Karena orang-orang ini yang sudah sukses dunia akhirat, maka ikut mereka. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kalau lihat ke depan ini masih kecewa, hadirin yang mulia. Orang minum saja tanda iman belum lulus. Allah. Marah-marah orang, padahal yang marah itu lebih perbuatan saja. Jangan dia punya orang. Orang kalau dia tobat sungguh-sungguh, dia masuk masjid, husnul khatimah, sujud terakhir Al-Fatihah. Kita yang hari-hari di masjid, ruku bala, mati di pasar. Allahu Akbar. Yang mereka merasakan sebaik-baik diri saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri saya. Ditanamkan dalam hati yang rendah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sehingga happy dalam hidup ini hadirin yang mulia. Karena saya ini bukan yang orang yang baik, saya orang buruk, belajar untuk menjadi yang lebih baik. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah iman itu? Maka Nabi SAW katakan, idza salat
sayyi'atan fa'anta mu'min. Dan yang dia kata Rasulullah, apabila amal baik membuatmu merasa senang dan amal burukmu membuatmu merasa sedih, maka engkau orang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita ini Masya Allah masih belajar, maka kita niat sama-sama. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita doa kepada Allah bagaimana supaya kita yang sudah di masjid, saudara-saudara kita di luar juga bisa masuk ke masjid. Ya, hadirin, jangan cuma kita orang yang di luar sana, orang Islam yang belum ke masjid. Ulama tafsirkan kalau kita ini tidak ingatkan mereka, lewat-lewat rumah mereka saja, itu ibarat dia punya rumah terbakar. Allah. Kita lewat-lewat saja, cuma lewat saja. Paling lihat di rumah terbakar ini, tapi dia lewat saja. Tapi kalau dia ada risau dengan orang ini, ketika dia lihat dia punya rumah terbakar, pasti dia berusaha cari air, biar cuma satu dua falo-falo. Dia berusaha untuk siram-siram, walaupun api itu besar, dia yakin tidak akan mati, tapi dia berusaha. Kita ibarat falo-falo dengan air itu, dengan ember itu. Ada risau dengan saudara kita, tidak risau, ibarat dia punya rumah terbakar, kita lurus-lurus saja, nanti di akhirat bagaimana? Hadirin muliakan Allah SWT. Maka hadirin muliakan, kita niat terutama kita mengingatkan dalam rumah kita, istri, anak, ingatkan mereka, jangan lupa sholat. Allah. Dia habis bercuci, dia habis masak, dia sudah waktu, jangan lupa sholat. Anak pun demikian, ingat. Kalau kita cuma ke masjid, kita biasa-biasa saja sama istri, anak, dia tidak sholat, santai-santai saja, nanti di akhirat dia tuntut kita. Dia tuntut. Kita sudah mau melangkah masuk ke surga, dia keluar, ya Allah, saya tidak ridho bertaulat suami saya masuk surga. Ya Allah, bilang malaikat mengatakan, Allah ini adalah zat yang maha mengetahui. Dia bertanya di hadapan manusia, kenapa kau tidak ridho kau punya istri, anak, dan kau punya suami yang masuk surga? Apa kata istrinya? Hari-hari saya cuci pakaian dia, Allah. saya masak makanan dia, dia pulang kelelahan, dia makan. Di malam hari dia mau berjumpa, saya layani. Tapi dia nama ayahku, masjid Allah, pulang pergi masjid, dia tidak pernah ingatkan saya, Allah. tidak ajak saya. Saya tidak ridho dia masuk surga, keluar. Bahaya hadirin yang mulia. Kehidupan akhirat bukan main-main. Kalau kehidupan dunia ini main-main saja, Allah. di akhirat saling tuntut menuntut, anak tuntut bapak tuntut, semua tuntut habis. Kalau kita tidak ingatkan doa mereka, ingatkan saja. Dia mau sholat tidak sholat bukan urusan saya, karena hidayah di tangan Allah. Melangkah kaki untuk naik ke sajadah di rumah istri mau sholat itu urusan Allah. Kita cuma Allah melihat lisan kita sholat, ingatkan sholat. Ya Allah, amal yang kata Rasulullah pertama kali akan ditanya di akhirat sholat. Belum tanya yang lain-lain, sholat ditanya dulu. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bayang yang singkat, penyampaian yang singkat ini bermanfaat untuk pertama pribadi saya, mudah-mudahan menjadi manfaat juga pada saudara-saudara. Nah, jangan lupa niat amal dan sampaikan kepada yang belum mendengar, sampaikan, ajak, mengingatkan doa. Ini hadirin yang mulia, kalau orang itu nangis terus di malam hari tentang umat ini kita yang dalam masjid, di luar masjid, umatnya Rasul, tapi Allah. terus nangis terus, banyak menangis. Hadirin yang mulia, apabila apalagi
Allah. Bergerak, Benar. menangis, bergerak, itu saja. Buat amalan masjid semampunya, bergerak, menangis, datang misa, berangkat. Allah. Hati-hati kalau kita dai yang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala dalam tanggung jawab dalam keluarga, menunda-nunda misa, bersama Allah. dengan menunda-nunda hidayah kata manusia. Menunda-nunda hidayah. Nanti boleh maksud adalah keterangan yang insyaallah. Insyaallah 6 bulan Taufik kepada kita semua insyaallah. Istimewa Makassar. Allah panggil kita, Allah sempurnakan iman kita, amal kita, seluruh dosa sudah diampuni bahwa Allah panggil. Sehingga Amin kita ya masuk Allah. surga tanpa hisab, tanpa ditanya-tanya lagi. Dan diinginkan, tidak ditanya lagi, ini punya siapa, ini dari mana, di mana kau belanjakan, sudah tidak ditanya. Langsung masuk surga tanpa hisab. Allah Akbar. Dirimu yang bahaya itu ditanya-tanya lagi. Tapi masuk surga juga, tapi masih ditanya-tanya. Yang ini memberikan Allah berlomba-lomba. Astagfirullah khair. Apalagi di momen ke depan ini, Idul Adha, berlomba yang mampu kurban, sapi, kambing, tidak sama-sama berapa orang seperti yang saya di Bapak Masyarakat dahsyat bagus sekali. Pokok mudah-mudahan Allah terima semua. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Saksi di akhir, setiap amal yang akan menjadi saksi. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan datang dari saya. Doakan kami satu jemaah kurang lebih beberapa hari lagi akan tinggalkan Damiri tanggal 14. Kami akan balik ke tempat kami lagi. Semoga dengan perjuangan kami yang sedikit lemah, bodoh, tidak tahu apa-apa, datang ke sini berusaha untuk perbaiki diri kami dan menggunakan amal mendatangi silaturahmi. Semoga Allah terima amal kita. Amin ya Allah. Kabulkan. Hancurnya batil-batil yang ada terutama di Nabiri. Amin ya Allah. Yang hak di Nabiri. Amin. Allah jaga orang Islam, kaum muslimin dan muslimat yang ada dalam gereja. Jangan kau hinakan mereka. Kami lihat Amin ya Allah. pembunuhan, pemerkosaan. Cuma bisa saya pun tahu Amin ya Allah. dengan tangisan-tangisan kita. Amin ya Allah. Tidak ada cara lain. Itu saja bisa menyembuhkan engkau menangis Amin ya dalam Allah. sholat, dalam tahajud, setelah baca Quran, setiap amal doa kepada saudara-saudara kita. Ada Menangis. terutama di Nabiri musliman dan muslimin Allah jaga. Amin ya Allah. Belum tahan jaga mereka. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.